Idza ja'aka, ketika kamu didatangi penyakit, apabila kamu jatuh sakit, fastaqbilhu biyadis sabar, hadapilah dengan sabar. Ketika engkau jatuh sakit, ya hadapi saja dengan sabar. Waskun, dan diam. Sabar, diam. Aja remimil baik, aja adu-aduan maneng, wis cep meneng. Udah diam. Jangan berkeluh kesah. Hatta yaji ad-dawa, sampai kapan nanti datang obatnya. Sabar, tenang, ya, sampai nanti ketemu obatnya. Fa idza jaa ad-dawa fastaqbilhu biyadis syukr. Kalau nanti ketemu obatnya, ya terimalah dengan rasa syukur. Fa idza kunta ala hadhil hala, ketika engkau dalam kondisi seperti ini, kunta fil aisyil ajil, maka engkau berarti ada dalam kehidupan yaitulah kehidupan seperti itu. Ketika sakit ya sakitlah, sabar aja dulu. Sampai ketemu obatnya, kalau setelah diobati terus sembuh ya syukuri sajalah. Udah, simpel aja hidup seperti itu kok. Al-khawfu minan nar, takut terhadap api, yaqtau akbadal mu'minin, menyebabkan putusnya jantung orang-orang beriman. Artinya rasa takut neraka itu kan membuat kecemasan maksudnya. Jadi takut neraka ya menimbulkan cemas, takut penyakit juga nggak usah takut jatuh sakit, ya siapa aja sakit. Ya, terus ya sudah hadapi, udah diem sampai ketemu obatnya. Saya diobati sembuh, ya sudah terima kasih syukur. Ya, takut neraka juga sama. Ya, bisa menjadi gundah dari kegelisahan. Wa yasfarru wujuhuhum, ya menjadi pucat muka mereka. Takut neraka, mancing neraka, pucat. Iya, berdebar-debar. Wa yahzanu qulubuhum, dan akan sedih hatinya. Fa idza tamakkana hadza minhum, kalau mereka sudah mapan seperti itu, artinya sudah tidak takut sakit, tidak takut api, ya udah siap-siap aja. Itu. Ya maksudnya adalah tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada ketakutan menghadapi apapun yang bakal terjadi yang kamu tidak tahu. Yang tegar saja, yang tenang saja. Kalau engkau sudah bisa seperti itu, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'a rahmatihi wa lutfihi. Baru nanti Allah akan menumpahkan air rahmat dan kasih sayangnya ke dalam hati mereka. Wa fataha laha babal akhirati fayarawna ma'manaha, baru nanti akan dibukakan kepada mereka pintu akhirat. Baru mereka bisa melihat satu tempat yang aman di sana. Fa idza sakanu watma'annu, kalau mereka sudah tenang dan damai, wartahu dan nyaman, qalilan sedikit nyaman, fataha lahum babal jalal,
baru dibukakan pintu keagungan Allah. Faqata'a qulubahum wa asrarahum wa kasura khawfuhum. Barulah hati mereka terputus. Artinya akan merasa ngeri dan takut. Wa asrarahum dan sir mereka, rahasia hati mereka, palung hati mereka. Wa kasura khawfuhum. Asyadda minal awali. Kalau sudah dibukakan pintu jalal, malah jadi lebih takut lagi, lebih ngeri lagi. Fa'idha tamma lahum, kalau sudah selesai itu, fatalahum babal jamal. Baru Allah bukakan pintu jamal, keindahan. Fasakanu, baru mereka tenang, watma'annu dan damai, wata'ahabu watanabbahu, ya waalaikumsalam, alhamdulillah, dan mereka akan bersiap, ya, tabawwa'u dan siaga, ya, menempati darajatin, satu posisi yang tinggi, maksudnya hiya tabaqatu syai'in ba'da syai', yang nanti itu bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Dari sisi ketenangan dan kedamaian jiwa, kamu akan berbeda-beda. Kepangkatan dalam nafsul mutmainnah itu berbeda-beda. Ada yang total damai, ada yang ya kadang-kadang masih ada guncangan, kesedihan, kepiluan, dan seterusnya. Itulah kondisi hati kita seperti itu. Ya. Nanti finalnya kapan? Kalau sudah fatahadahum babal jamal. Semuanya menjadi indah semuanya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Kalau masih jalal, keagungan Allah, masih ngeri juga, masih takut juga. Masih anak perandang perindingnya. Masih anak meriang. Dalam proses tadi juga ada tamu ya terkena barusan tadi ya, ada rasa takut. Ya, malam-malam pergi kencing ke WC aja takut. Iya, ya kalau takut tidurnya juga susah. Nggak tidur-tidur. Makannya juga susah, nggak bisa menikmati makan. Nah ini rasa takut ini bisa mengidap kepada siapapun. Ya, dan Allah akan uji. Gak usah khawatir. Allah akan menguji kamu dengan rasa takut. Ya, kapan-kapan Anda mengalaminya. Mudah-mudahan sih ya, gak usah banyak lah. Ya, barangkali dengan sedikit kekhawatiran aja lah. Atau rasa sedikit kegelisahan yang sampai rasa takut menjadi fobia ya. Kalau sudah fobia itu udah awas. Lama-lama ya melihat muka sendiri di kaca juga takut. Suwe-suwe gemuyu dewek. Setelah tertawa sendiri lalu lari-lari sama telanjang bulat. Tanpa sehelai kain pun dan sudah dekil, nggak mandi-mandi. Rambutnya sudah kusut masai. Kita lihat pemandang itu setiap hari kan di jalanan. Saya juga kenal orang mana. Tapi kadang-kadang ngomongnya bahasa Wetan, kadang-kadang bahasa Sunda. Ya, artinya bukan orang Indramayu. Nggak tahu tuh dari mana. Barangkali buangan dari Jakarta barangkali. Dimasukkan ke box, malam-malam dilepasin di sepanjang jalan Pantura. Dan mereka akhirnya menjadi korban tabrak mobil. Ya, kejam banget ya. Makanya ini petua, siap-siap
Jadi ada persiapan psikologis, artinya kita siap menghadapi resiko apapun hidup ini. Kalau nggak siap ya nggak usah hidup lagi, pulang aja sana. Ya. Jadi kita tanamkan keberanian di dalam diri kita ini bahwa kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Itu aja. So bagaimanapun kesiapan psikologis ini juga penting dalam kehidupan. Dampaknya tidak akan parah ya. Seperti halnya orang berkendaraan naik mobil. Biasanya yang parah yang tidur. Kalau yang berjaga minimal ada perlawanan. Entah pegang apa kan gitu. Sehingga tidak terlalu parah. Maka kesiagaan itu yang perlu kita bangun semacam ini. Sama sekali jangan ada rasa takut. Saya mungkin sering mengatakan siapapun orang yang sudah muncul rasa takut mati itu sebetulnya sudah mati sebelum mati. Mati apa? Mati semangat. Lihat aja orang yang pulang dari rumah sakit, yang gak diusir sih sama dokternya. Cuma kata dokternya, daripada buang-buang duit, harapan hidup gak ada, ya udah pulang aja lah. Tinggal nunggu hari. Lihat mukanya, pucat kan. Lemas, udah. Sudah mati semangat. Gitu. Ini penting. Ya gulamu, la yakun hammuka mata kulu wa mata shrob.